Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari grup yang bernama 1001 Cerita Al. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Desa di Balik Kabut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Andi, nama samaran. Aku tinggal di sebuah desa. Di desa aku memiliki dua orang sahabat lelaki dan wanita yang bernama Mala dan Steven, nama samaran. Steven berbeda agama denganku dan Mala. Namun walaupun kami berbeda keyakinan, bukanlah menjadi halangan bagi kami untuk menjalin hubungan persahabatan. Kami cukup akrab. Kami juga satu sekolah di salah satu SMA negeri di desa kami. Salah satu dari kami ada yang memiliki kelebihan khusus, yaitu Mala. Mala memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Mala bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata. Mala juga lumayan cerdas di sekolah. Tidak jarang Mala selalu menang mengikuti lomba antar kabupaten dari sekolah kami. Waktu itu Mala akan mengikuti sebuah lomba matematika antar kabupaten yang diadakan oleh sekolah, dan Mala ditunjuk sebagai peserta yang akan mewakili sekolah kami. 2 hari sebelum ia mengikuti lomba, kami bertemu di rumahku sehabis pulang sekolah. Hal ini sebenarnya sudah lumrah bagi kami, karena kami selalu bertemu di rumahku saat kami sudah pulang sekolah, atau juga kadang saat menjelang sore. "Mal, kamu udah ada persiapan belum buat lomba nanti?" ucapku. "Udah kok. Kalian doain aku ya, biar bisa menang dan buat bangga sekolah kita." "Udah pasti kamu menang, Mal. Yakin aku mah," ucap Steven. "Amin, amin. Mudah-mudahan aja aku bisa menang lagi. Tapi kali ini aku boleh dong kalau menang minta satu permintaan ke kalian," ucap Mala. "Permintaan kamu emang apa, Mal? Minta kita traktir makan cilok?" ucapku. "Ya enggak lah. Kalau cuma makan cilok mah aku bisa beli sendiri." "Lah terus apa dong?" Apa ya? Aku pengen muncak. Kita kan belum pernah muncak. Sesekali kita coba kan gak ada salahnya." "Emang mau muncak di mana, Mal?" tanya Steven. "Gak usah jauh-jauh deh. Yang ada di desa kita ini aja. Lagian kita juga pemula," ucap Mal. "Tapi gunung yang ada di desa kita cuma satu. Itu juga jalurnya serem, Mal. Aku pernah dengar dari teman aku yang pernah muncak di sana. Gunung itu sering dibilang orang gunung jalur kembar karena banyak jalur yang sama gitu. Terus juga ada satu jalur yang gak boleh dilalui oleh pendaki. Mitosnya sih, kalau kita salah jalur dan masuk ke jalur itu, bakal susah buat dapat jalan keluarnya lagi," ucapku. "Gitu aja kamu takut, Di? Ya kita pakai pemandu lah, kan aman," sahut Steven. "Nah, aku setuju sama Steven. Udah gak perlu cemas. Pokoknya kalau aku menang, kalian harus turutin permintaan aku itu," ucap Mal. "Ya aku kan cuma bilangin. Tapi yaudah kalau kamu menang, kami turuti permintaan kamu, Mal," ucapku. Di desa tempatku tinggal ada sebuah gunung. Gunung ini tidak begitu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Gunung ini adalah salah satunya gunung yang berada di desa kami. Sebenarnya gunung ini bukan bernamakan Gunung Jalur Kembar. Namun karena warga setempat selalu menyebutnya Gunung Jalur Kembar karena jalur yang ada di gunung ini hampir memiliki kesamaan. Jadi gunung ini cukup terkenal dengan sebutan Gunung Jalur Kembar di desaku. Gunung ini juga memiliki satu hal mistis. Aku pernah mendengar bahwa gunung itu juga sering menyesatkan orang. Apabila mereka yang mendaki di gunung itu telah salah memilih jalur, dipastikan orang itu akan susah untuk menemukan jalur untuk keluar lagi. Tidak sedikit telah terjadi orang hilang di gunung itu.
Mereka yang pernah berhasil keluar dari jalur yang menyesatkan mengatakan bahwa mereka di sana bertemu seperti sebuah desa, dan mereka kesulitan menemukan jalan keluar dari desa tersebut. Dan di sana juga ada larangan untuk beristirahat di pos yang ganjil seperti pos 3 dan 5. Ya itu sih yang aku tahu mengenai gunung itu. Tapi tenang, sekarang jalur-jalur di sana sudah ditandai dengan ditambahnya pos-pos yang bisa kita singgahi sewaktu kita mendaki. Dan di sana sekarang juga sudah ada pemandu yang akan bersedia menemani kita saat melakukan pendakian di gunung tersebut apabila kita tidak mengetahui trek-trek dan jalur di sana. 2 hari kemudian aku dan Mala bertemu di sekolah setelah jam istirahat. Terlihat wajah Mala yang gugup karena akan mengikuti lomba. "Tegang bener itu muka," ucapku sambil tertawa. "Iya nih aku gugup nih," ucap Mala. "Lah ngapain gugup? Kamu kan udah sering ikut lomba. Aku yakin pasti kamu bisa." "Iya Ndi, yang ini mah lawannya gak bisa disepelekan. Aku lihat mereka juga sering juara." "Santai aja Mal, gak usah tegang. Kamu berdoa aja dan percaya diri. Walaupun kamu gak juara di tahun ini, paling gak kamu udah mencoba," ucapku sambil menenangkan sedikit suasana hati Mala. "Ya kalau aku gak menang, kita gak jadi muncak dong. Makanya itu kamu harus percaya diri kalau kamu bisa. Aku yakin kamu pasti bisa bikin bangga nama sekolah kita lagi." "Iya Yandi, makasih buat supportnya ya." "Iya sama-sama." Steven mana? Kok kamu sendirian aja Ndi?" "Iya aku juga lagi nyari dia nih. Paling juga aku rasa dia di kantin." "Oh ya udah deh kalau gitu." Tidak berapa lama kemudian bel berbunyi lagi yang menandakan jam istirahat telah usai. Aku dan Mala kembali ke kelas masing-masing. Di dalam kelas aku bertemu dengan Steven. "Dari mana aja kamu?" tanyaku pada Steven. "Biasalah ngurusin perut." "Idih, makan mulu kamu Steve." "Gak makan, bisa mati dong aku." "Oh ya, kamu dari mana? Kok tadi gak nampak di kantin?" "Aku tadi di depan ketemu sama Mala. Ya hari ini kan dia ikut lomba, jadi aku kasih support lah biar dia semangat." "Oh iya ya, bagus deh kalau gitu. Ntar siang kita lihat dia lomba ya." "Ya itu udah pasti, sekalian kita kasih dia support biar semangat," ucapku. "Kamu yakin Steve bakal nurutin maunya Mala kalau dia menang?" tanyaku pada Steven. "Ya udahlah turutin aja, hitung-hitung buat bikin dia seneng, biar dia semangat." "Ya udah deh." Tidak berapa lama kemudian jam pelajaran pun dimulai. 1 jam kemudian bel berbunyi lagi yang menandakan belajar mengajar hari ini telah selesai dan waktunya untuk pulang. Aku dan Steven bergegas pergi ke tempat perlombaannya Mala. Sesampainya kami di sana, ternyata perlombaan sudah dimulai. Aku melihat Mala di sebuah meja yang sedang mengerjakan persoalan yang diberikan oleh juri. Terlihat kegugupan di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak semangat. Namun setelah aku dan Steven meneriakinya dan memberikannya support, perlahan terlihat kembali ketenangan di wajahnya dan ia terlihat lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Waktu sudah menjelang sore. Perlombaan pun telah usai. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Alhamdulillah, Mala menang dalam perlombaan ini dan dia berhasil menduduki juara 2 di perlombaan ini. Lagi-lagi Mala bisa membuat bangga sekolah kami. Terlihat Mala datang menghampiriku dan Steven. Kali ini wajahnya terlihat begitu gembira sambil memegangi piala yang diberikan oleh juri. "Wah selamat ya Mal, sudah aku duga pasti kamu bisa. Hebat kamu Mal," ucapku. "Makasih Ndi, ini juga berkat support dari kalian berdua. Kalau nggak ada kalian, udah pasti aku nggak bisa menang," ucap Mala. "Wih, sebagai hadiahnya, nanti malam aku traktir kalian makan bakso Mang Ucup," ucap Steven. "Nah gitu dong, sekali-kali kamu traktir kita," seruku. "Gampang itu mah, pokoknya nanti malam kalian makan sepuasnya, aku yang traktir." Setelah terlibat beberapa percakapan antara aku, Mala, dan Steven, akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing.
karena melihat waktu sudah hampir maghrib dan kami akan bertemu lagi nanti malam di rumah Mala. Malam pun tiba. Aku menerima pesan WhatsApp dari Steven yang mengatakan bahwa ia telah berada di rumah Mala dan Steven menyuruhku untuk menyusul ke warung bakso Mang Ucup. Aku pun mengiyakan pesan dari Steven. Setelah itu aku langsung bergegas menyusul mereka. Sesampainya di warung Mang Ucup, aku melihat mereka berdua sedang duduk di satu meja. Aku pun segera menghampiri mereka. "Wih, mantep nih, kapan lagi ditraktir Steven sampai sepuasnya?" ucapku. "Iya Andi, bener, jarang-jarang kita kan ditraktir," ucap Mala. "Ya udah, pesenlah mumpung aku lagi baik nih," ucap Steven. Kami pun langsung memesan 3 porsi bakso komplit. Tidak lama kemudian 3 porsi bakso pun datang dan kami langsung menyantapnya. Gimana nih? Aku kan menang. Berarti kalian mau dong nurutin permintaanku semalam?" ucap Mala. "Iya, emang kapan kita mau muncaknya?" tanyaku pada Mala. "Gimana kalau besok aja? Besok kan hari Sabtu tuh. Minggu kita libur, Sabtu sore pulang sekolah kita berangkat. Kan lumayan hari Minggu kita 1 harian di gunung," ucap Mala. "Nah, aku setuju tuh," ucap Steven. "Tapi kan kita belum ada persiapan." "Udah tenang aja, semua alat-alatnya nanti aku pinjam temanku," ucap Steven. "Ya udah deh, kalau mau kalian gitu, aku sih ikut aja." Setelah selesai acara makan-makan bakso di warung Mang Ucup, kami pun langsung kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, aku bertemu dengan Mala dan aku menanyakan tentang kejelasan untuk mendaki sore nanti. "Mal, gimana? Jadi nggak nanti sore?" tanyaku pada Mala. "Ya jadilah, coba kamu hubungin Steven, tanya sama dia alat-alat campnya udah dapet belum? Tadi di kelas katanya sih udah, ini juga dia lagi ambil alat-alatnya." "Oh, oke deh, kalau gitu aku pulang dulu ya, mau siap-siap dulu, sekalian aku masak buat nanti malam." "Ya udah kalau gitu, nanti jam 3 kita ketemu di rumah kamu aja." "Oke deh." Aku dan Mala kembali ke rumah kami masing-masing, sementara Steven masih mengambil alat-alat camp di rumah temannya. Kami mengambil tugas masing-masing. Mala menyiapkan logistik untuk nanti malam di gunung. Steven mengambil alat-alat camp sedangkan aku menggali informasi tentang gunung yang akan kami jajal nanti. Aku mendapatkan beberapa informasi dari temanku yang pernah mendaki di sana. Aku cukup paham tentang trek-trek yang akan kami lalui nanti di gunung dan aku mendapatkan sedikit informasi tentang larangan di gunung tersebut. Di sepanjang pendakian nanti, ada 6 pos yang akan kami lewati untuk sampai ke puncak. Dan ada larangan untuk ngecamp di pos 3 dan 5. Aku tidak mengetahui apa alasannya. Namun yang namanya larangan, tetap aku tidak berani membantahnya demi keselamatan kami nanti. Setelah semua kurasa cukup dan siap, aku pun langsung berangkat ke rumah Mala. Tidak lupa terlebih dahulu aku pamit ke orang tuaku. Bagaimanapun, bagiku restu orang tua adalah juru kunci selamat untuk diriku saat aku jauh dari mereka. Setelah pamit, aku langsung ke rumah Mala. Sesampainya di sana, aku lihat Mala masih sibuk menyiapkan logistik yang akan kami bawa. "Dik, kamu temenin aku yuk ke warung. Ada yang belum aku belanjain," ucap Mala. "Ya udah, ayo deh. Sekalian aku mau beli bensin sama garam krosok." "Ya udah, yuk." Aku dan Mala pun bergegas pergi ke warung. Sesampainya di warung, Mala langsung membeli beberapa keperluan logistik. Sedangkan aku juga tidak lupa membeli bensin, garam krosok, dan gula merah untuk emut-emut di jalan nanti. Setelah rasa kami cukup, kami pun kembali lagi ke rumah Mala. "Mana nih Steven? Kok belum nongol juga?" tanya Mala padaku. "Tadi sih katanya lagi di jalan, paling juga ntar lagi sampai." Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Steven pun menampakkan batang hidungnya sambil membawa 2 buah karil. "Bantuin ngapa? Ngeliatin mulu, berat tau nih," ucap Steven. "Bilang dong minta bantuin," ucapku. "Yaudah no, kalian masukin aja keperluan logistik ke carrier yang ini. Keperluan yang lain masukin ke carrier yang satunya. Jangan lupa bawa golok, senter, sama air yang cukup," ucap Steven.
Oke deh, siap. Kamu gimana, Di? Udah dapat info tentang jalur-jalur di gunungnya? Tanya Mala padaku. Udah kok, aku udah tanya sama teman-temanku yang pernah muncak di sana. Oh, oke deh. Baguslah kalau gitu. Setelah kami rasa sudah cukup, walaupun packingan kami belum rapi, tapi bisalah untuk pemula. Kemudian kami berpamitan dengan orang tua Mala. Setelah berpamitan sebelum pergi, tidak lupa kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing untuk keselamatan kami di jalan. Setelah selesai berdoa, kami langsung pergi. Untuk bisa sampai di gunung tersebut, kami harus menaiki angkutan umum terlebih dahulu. Sekira setengah jam kami sudah sampai di terminal. Berjalan kira-kira 15 menit dari terminal, kami sudah sampai di pos pendaftaran. Sore ini cuaca tidak begitu bersahabat. Dari arah barat awan sudah mulai menghitam, angin juga bertiup lumayan kencang. Kami buru-buru mengisi formulir di pos pendaftaran dan setelah itu kami memulai pendakian. Kali ini aku sebagai leader karena sedikit banyaknya informasi yang aku kumpulkan beberapa hari ini. Aku cukup memahami tentang jalur-jalur di gunung ini. Mala dan Steven tetap di belakangku. Baru juga kira-kira 10 menit kami berjalan. Tiba-tiba ada suara seperti memanggil kami dari arah belakang yang membuat kami menghentikan perjalanan dan melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa yang memanggil-manggil kami. Bang, aku boleh ikut rombongan abang gak? Terlihat seorang pria yang aku perkirakan berumuran sama denganku sambil memapa sebuah keril dan penampilan ala-ala pendaki pada umumnya yang sudah berpengalaman. Tanpa ragu aku mempersilakannya untuk bergabung dengan kami. Oh iya gak apa-apa bang, silakan. Lumayan kan biar rame juga. Nama abang siapa? Ucap Steven. Makasih bang udah izinin gabung. Nama saya Irwan bang, panggil aja Wawan. Kami pun melanjutkan pendakian. Asal kamu dari mana Wan? Tanyaku. Saya dari Jawa Tengah bang. Oh, lumayan jauh juga ya. Sendiri aja nih kamu kesini? Enggak bang, ada 3 orang lagi. Udah nunggu di puncak. Mereka udah naik duluan pagi tadi. Kami terus berjalan. Di sepanjang pendakian kami tidak begitu terlalu banyak berbicara. Paling hanya bercerita tentang pengalaman masing-masing. Sampai akhirnya tidak terasa kami sudah berada di pos 2 setelah 1 jam lebih pendakian. Awan mulai gelap. Kulihat jam menunjukkan pukul 18.10. Aku putuskan untuk break sejenak dan mengatur nafas masing-masing di pos 2 ini. Lamat-lamat masih terdengar suara adzan maghrib yang terbawa oleh angin. Aku pun langsung mengajak Mala untuk menunaikan sholat maghrib, sementara Steven dan Irwan beristirahat. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Steve, keluarin senternya udah mulai gelap nih. Tapi nggak usah dipakai semua, pakai 1 dulu saja, sama golok juga keluarin, ucapku. Pakai punyaku aja dulu nih bang, ucap Irwan. Oh ya udah, yang mana aja pun jadilah, ucapku. Berapa jam lagi kira-kira sampai di pos selanjutnya, Dik? Tanya Steven padaku. Kira-kira 2 jam lebih gitu sih. Kayaknya kita sampai di pos 4 kalau kita nggak banyak break, ucapku. Oh, ya udah ayo lanjut. Semangat, ucap Steven. Kami pun terus melanjutkan pendakian kami. Ternyata mendaki tidak semudah yang aku bayangkan, terlebih-lebih di malam hari dan harus melewati jalan yang licin karena habis hujan. Tapi ya mau gimana lagi, hitung-hitung cari pengalaman aja. Tapi yang aku herankan, dari tadi kami tidak bertemu satu pendaki pun yang naik ataupun yang turun. Tapi wajar aja kalau sepi. Secara gunung ini juga jarang dikunjungi oleh pendaki. Semakin ke atas, kurasa pendakian makin sulit. Terlebih-lebih treknya yang licin membuat kami jatuh bangun karena terpelanting akibat jalan yang licin. Walaupun rintangan yang berat, aku lihat semangat Mala dan Steven terus berapi-api. Maklum saja jiwa-jiwa anak muda, jadi semangatnya terus menyala walaupun 1000 rintangan menghadang. Setelah berjibaku melawan trek-trek yang cukup menyulitkan, akhirnya kita sampai di pos 3. Namun kira-kira 20 meter sebelum sampai di pos 3, Mala menghentikan perjalanan kami. Kita break di sini saja, gak usah di pos 3-nya,
ucap Mala. Emang kenapa Mal? Tanyaku. Udah gak apa-apa, kita di sini saja. Kami pun menuruti perkataan Mala. Namun aku curiga dengannya. Apa jangan-jangan Mala melihat sesuatu? Namun tidak begitu aku hiraukan pikiranku. Kami pun beristirahat sejenak di lahan kosong yang cukup bisa untuk dijadikan tempat istirahat. Persediaan air kami masih lumayan cukup banyak, jadi kami tidak begitu khawatir. Di tengah-tengah kami sedang beristirahat. Tidak sengaja pandanganku mengarah ke arah pos 3. Aku sangat terkejut karena melihat seorang wanita tua yang berdiri tepat di depan pos 3. Ternyata yang melihatnya bukan aku saja, tapi Mala juga melihatnya. Sekarang tahu kan kenapa aku minta break di sini? Ucap Mala. Udah mulai gak beres ini Mal, ucapku. Udah gak apa-apa, intinya pikiran jangan kosong dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Emang kalian ngeliat apa sih? Tanya Steven. Udah gak apa-apa, intinya berdoa saja, ucap Mala. Ternyata apa yang aku dan Mala lihat, Steven sendiri tidak melihatnya. Begitu juga dengan Irwan, dia terlihat biasa-biasa saja, bahkan terlihat cuek dengan obrolan kami. Dia tetap santai dengan hisapan rokoknya, entah dia melihatnya juga atau tidak. Yang pasti Irwan kali ini memang lebih banyak diamnya. Mungkin karena dia kecapean, makanya dia tidak terlalu banyak berbicara, pikirku. Setelah 15 menit beristirahat, kami pun berencana melanjutkan pendakian. Aku lihat sosok itu sudah tidak ada lagi di sekitaran pos 3 dan rasaku sudah aman. Ya udah yuk lanjut, biar nggak lama, aku udah lapar, ucap Steven. Ya udah yuk, aku pun sama juga udah lapar, ucap Mala. Steve, keluarin garam krosoknya, ucapku. Buat apa? Gak apa-apa, buat jaga-jaga aja. Ingat, di depan nanti treknya bakalan susah, bakal ada banyak tanjakan. Terlebih juga, di sana kita bakal ngelewatin hutan pinus yang katanya lumayan angker. Jadi tetap ada jalur, jangan sampai ada yang tertinggal maupun terpisah. Pikiran jangan kosong, terus berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ucapku sambil memberikan arahan pada mereka. Setelah memberi aba-aba pada mereka, kami pun melanjutkan pendakian. Posisiku tetap sebagai leader, sambil memegangi golok di tangan kanan dan di tangan kiriku menggenggam garam krosok. Sekitar 30 menitan sudah berjalan, akhirnya kami memasuki kawasan hutan pinus. Di sini aku merasakan sekali aura yang berbeda, ditambah lagi pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, menambahkan kesan mistis di hutan ini. Pikiran jangan kosong, tetap fokus sambil berdoa. Apapun yang dilihat nanti, jangan dibicarakan. Lagi-lagi aku memperingati mereka. Baru juga beberapa langkah kami memasuki hutan pinus. Kami disambut dengan sekelebatan bayangan hitam yang merayap di atas kami. Dia seperti melompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya, yang seakan-akan siap untuk menerkam kami. Kehadiran sosok itu cukup menggoyahkan langkah kami. Beberapa kali kami berhenti karena sesekali terlihat bayangan itu berdiri di depan kami dan seperti menghadang jalan kami. Walau gimana pun yang kami hadapi, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kali ini perjalanan aku isi dengan sholawat dan bacaan ayat kursi sambil aku taburkan garam krosok di jalan-jalan yang kami lewati. Akhirnya hutan pinus berhasil kami lewati dan makhluk yang tadi meneror kami sudah tidak terlihat lagi. Setelah berhasil keluar dari hutan pinus, kami bertemu dua persimpangan yang cukup membingungkanku. Karena dua simpangan yang saling bertemu ini memiliki kesamaan jalurnya yang membuatku sulit untuk memilih antara ke kiri atau ke kanan. Namun tiba-tiba Irwan berbicara. Ke kiri saja kita, ucap Irwan sambil tertawa. Tadinya aku mau mengikuti perkataan Irwan, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, di sepanjang perjalanan di sisi kiri itu hanya ada jurang. Kurang yakin dengan ucapan Irwan, aku mencoba mengikuti kata hatiku yang memilih jalur di sisi kanan. Benar saja setelah beberapa lama memasuki persimpangan di sisi kanan, kami bertemu pos 4. Tapi yang aku herankan, kenapa Irwan menyuruh kami untuk memilih jalur kiri? Padahal ia mengetahui bahwa di sisi kiri itu hanya ada jurang. Ah, sudahlah, mungkin dia hanya bercanda. Soalnya dia juga ngomongnya sambil tertawa.
Akhirnya kami sampai di pos 4. Kami berencana akan ngecamp di sini semalaman dan besok pagi akan melanjutkan pendakian. Kami membagi tugas masing-masing. Aku mencari ranting-ranting kayu yang bisa dibakar untuk dijadikan api unggun. Stephen mendirikan tenda, sedangkan Mala menyiapkan logistik yang akan diolah dan Irwan hanya duduk menyandar di sebuah pohon sambil menikmati kepulan asap rokoknya. Setelah kurasa cukup, kayu-kayu yang aku kumpulkan aku kembalikan lagi. Aku lihat tenda pun sudah berdiri, tinggal aku menghidupkan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kompor portable mini dan di atasnya terduduk sebuah panci berisikan air untuk membuat teh hangat. Mala masih meracik logistik yang akan ia masak malam ini. Menu malam ini adalah ikan kaleng yang tadi kami beli di warung dan telur goreng. Setelah semuanya sudah selesai, teh hangat pun sudah menanti untuk diseruput. Sekarang waktunya melaksanakan acara sakral bagi para pendaki, yaitu makan. Perut ini rasanya seperti tidak makan 2 hari karena cuaca yang dingin dan pendakian yang cukup melelahkan membuat kami sangat kelaparan. Tanpa basa-basi, kami langsung menyikat bersih masakan Mala. Hanya perlu beberapa menit, semua makanan bersih tidak tersisa dan berpindah dimensi. "Doyan apa lapar nih?" tanya Mala pada kami. "Enak masakan kamu ternyata, Mal. Baru tahu aku kamu pandai masak," ucapku. "Ya harus dong, kan aku mau jadi calon ibu yang bisa segalanya." "Waduh, udah sampai ke situ aja ya pikiran kamu, Mal," sambung Stephen. Acara makan-makan sudah selesai. Sekarang waktunya duduk santai di depan api unggun sambil menikmati teh hangat dan pemandangan hutan di malam hari. Cuaca malam ini cukup cerah, bintang berkelap-kelip sangat indah menemani malam kami. Kami terlibat obrolan yang cukup renyah. Di tengah-tengah kami yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Irwan berbicara pada kami. "Bang, aku lanjut ya, makasih buat tumpangannya," ucap Irwan. "Lah, kenapa buru-buru, gak mau ngecamp aja duluan semalaman?" tanyaku pada Irwan. "Gak usah bang, makasih, takutnya teman-teman yang lain pada nunggu." "Oh, ya udah, hati-hati di jalan, Wan." Dia langsung pergi meninggalkan kami seperti terburu-buru. Dia hanya mengacungkan jempolnya membalas ucapanku. "Dih, cuma numpang makan doang, habis itu ngajir," ucap Stephen. "Udah jangan ngomongin gitu, ya anggap aja solidaritas kita di gunung," ucap Mala. "Nah, aku setuju tuh sama ucapan Mala, bener itu Mal," ucapku. Kami masih asik ngobrol malam itu menikmati suasana malam di tengah hutan. Namun tiba-tiba Mala menunjukkan sifat yang aneh. Matanya membelalak lebar, wajahnya langsung pucat seketika. Dia seperti melihat sesuatu dari arah belakangku. Namun aku tidak berani melihat ke arah belakangku untuk melihat apa yang dilihat oleh Mala. Sedangkan Stephen tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang dilihat oleh Mala. "Jangan ngelamun, gak usah dilihatin, biarin aja," ucapku sambil menepuk pundak Mala. Iya, aku masuk dulu ya," ucap Mala sambil masuk ke dalam tenda. Ia terlihat seperti ketakutan. "Ngapa sih? Apa yang dilihat Mala?" tanya Stephen padaku. "Nggak tahu, udah nggak usah diambil pusing," ucapku. Aku dan Stephen duduk bersamping-sampingan di depan api unggun. Namun tanpa disengaja, Stephen yang penasaran dengan apa yang dilihat Mala, dia pun menoleh ke arah belakang. Seketika wajah Stephen berubah menjadi pucat, sama seperti Mala tadi. Perlahan ia berjalan mundur, masuk ke dalam tenda dan meninggalkan aku sendirian di luar. "Waduh, ada yang gak beres pasti ini," ucapku dalam hati. Perlahan ku ambil garam krosok yang tergeletak di dekat kakiku. Lalu kusiramkan garam tersebut ke arah api unggun sambil aku isi dengan ayat kursi. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara geraman manusia yang terdengar seperti marah. Suara itu cukup mengucilkan nyaliku. Perasaanku semakin gak karuan. Bulu kuduku berdiri semua akibat mendengar suara geraman itu. Perlahan aku menggerakkan tubuhku dan masuk ke dalam tenda tanpa melihat ke arah belakangku untuk mengetahui apa yang ada di belakangku. Di dalam tenda aku lihat Stephen berbisik-bisik seperti sedang membicarakan sesuatu. "Emang kalian lihat apaan sih?" tanyaku pada mereka. "Di, kamu tahu sosok wanita tua yang tadi berdiri di pos 3? Tanya Mala.
Iya tahu, emang kenapa? Nah itu dia, tadi berdiri di belakang kamu. Astaga, pantesan kalian ketakutan dan perasaanku juga gak enakan. Kenapa dia bisa ngikutin kita? Emang kita ada salah? Kamu gak lagi datang bulan kan Mal? Ucapku. Ya enggak lah, udah 4 hari yang lalu aku selesai datang bulan. Kalau aku datang bulan, mana mungkin aku berani naik? Terus apa dong salahnya kita? Ucap Steven. Udah deh gak usah dipikirin, mending kita tidur. Besok pagi kita lanjut lagi, ucapku. Kami pun berusaha untuk mengabaikan apa yang terjadi pada kami tadi. Dan tidak lama kemudian kami pun terlelap dalam dengkuran kami masing-masing. Di pertengahan malam aku terbangun karena kegerahan. Aneh, padahal udara di pegunungan seharusnya dingin, tapi entah kenapa aku malah kegerahan. Aku lihat jam tanganku yang menunjukkan masih pukul 00.30 dini hari. Rasanya kami tidur sudah lama sekali. Tapi entah kenapa, waktu terasa seperti berjalan sangat lambat. Saat aku hendak keluar ingin membuang air kecil, lama-lama terdengar suara gamelan Jawa yang begitu merdu, dan suara itu semakin lama semakin terdengar olehku, dan suara itu mengurungkan niatku untuk keluar dari tenda. Aku membangunkan Mala dan Steven untuk juga mendengarkan suara yang kudengar. Mal, Van, bangun, coba kalian dengerin suara itu, ucapku. Apaan Cindy, suara apaan? Tanya Steven. Coba kalian bangun, lalu dengerin suara itu. Lah iya, siapa yang main gamelan di hutan tengah malam gini ya? Ucap Mala. Yang mana aku tahu, aku juga baru dengar, ucapku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kisah selanjutnya dan bagaimana perjalanan Mala, Andi dan Steven dalam pendakian mereka? Simak kisah selanjutnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.